Halo guys, gimana kabarnya? Sehat ya? Mantap. Kali ini kita akan memberikan episode spesial untuk kalian, yaitu bagaimana sejarah terbentuknya Johan Motor dan juga bagaimana perjuangan Bang Johan untuk mendirikan bengkel ini hingga menjadi seperti sekarang. Simak terus videonya, jangan di skip-skip dan dilarang ketawa. Ini adalah foto Bang Johan ketika masih SMP atau berumur 14 tahun, yaitu kisaran tahun 2001 dan 2002. Ya, di sini gue masih 1 tahun cuy. Nah, di umur segitulah dia memutuskan untuk benar-benar fokus mempelajari dunia permesinan motor. Yang gue salutin itu karena kemauan dia untuk belajarnya tuh tinggi banget. Gimana enggak? Dia datengin tuh satu persatu bengkel motor yang ada di Bekasi. Nah terus untuk belajar itu, mekaniknya dia bayar dengan cara memberikan 2 bungkus rokok sampai bela-belain sering bolos sekolah. Ya kalau misalnya udah passion mah udah beda ceritanya bestie. Lanjut. Terus, ilmu yang didapatkan dari bengkel-bengkel sebekasi, dia aplikasikan di rumah. Nah, kebetulan doi di rumahnya punya motor yang siap untuk dibongkar sendiri. Gokil. Pada akhirnya, di akhir masa SMA-nya dia merasa sudah menyerap semua ilmu-ilmu yang diberikan oleh mekanik bengkel-bengkel di Bekasi. Akhirnya, dia memutuskan untuk memulai karirnya di dunia perbalapan. Nah, disinilah kita mulai keseruannya. Setelah lulus SMA, Bang Johan memiliki keterampilan motor di atas rata-rata di kelas umurannya. Gimana enggak? Dia udah bisa membuat 5 motor balap yang pada waktu itu sangat disegani lawan-lawannya. Dan kerennya lagi, itu dibuat di umur dia yang masih umur 19 tahun bro. Gila. Gue denger cerita ini tuh kayak sampai gak bisa ngomong. Ya dimana kalau dipikir-pikir, umur 19 tahun gue masih main warnet dan masih terbutakan oleh harta tata dan wanita. Dan hal kayak gini tuh menurut gue amazing banget. Gue kayak ngelihat Elon Musk, Steve Wozniak, dan Bill Gates di depan mata gue. Oke lanjut. Bang Johan menyudahi karir balapannya di umur 23 tahun. Bukan menyudahi sih, lebih udah mengganti fokusnya aja. Di umur ini, atau tahun 2010, Doi memulai membuka bengkelnya nih bestie. Doi memulai buka bengkel dengan menyewa gubuk yang udah ada lama dan gak kepake. Plus, itu juga gubuknya tinggal robohnya doang. Keadaannya memprihatinkan deh kalau misalnya dipikir-pikir. Terus dia memulainya dengan cuma modal alat seadanya dan jualan oli boy. Bener-bener oli. Iya, oli doang. Kalau kalian anggap bengkel mulai karirnya itu udah ada alat lengkap, jual spare part lengkap dan sebagainya, itu salah banget cuy. Setahun kemudian, tahun 2011, bengkel sudah mulai berkembang dan Bang Johan udah ada tambahan sedikit stok barang. Dan ini adalah karyawan pertamanya Bang Johan, plus temennya Bang Johan dari kecil. Namanya Bang Piai. Bang Piai, apa kaps bang? Gokilnya, di tahun 2013 atau 2014, Doi lupa, bengkelnya udah berkembang dan Doi udah bisa nyewa 2 ruko sampingan yang dimana sampingnya itu untuk speed shop dan sampingnya untuk bengkel dan barangnya. Dan barangnya udah sebanyak itu guys, keren parah. Tapi di fase ini, dia masih pakai alat yang seadanya dan belum ada alat-alat canggih kayak sekarang, jadi semuanya masih manualan. Dan di tahun ini juga, Doi ngerakit motor balap Ninja 250. Jos ngeng. Tahun 2018 awal lah, mulai Bang Johan ini udah mulai memperbagus alatnya dan mempercantik motornya. Seperti halnya di foto kalian bisa lihat. Saat inilah Bang Johan baru membeli scanner Zeus dan jackpotnya yang harganya nggak ada otak. Dan Doi juga beli motor SNR, beli motor Tiara. Di tahun 2019 kita baru punya impact nih bestie. Di tahun pertengahan 2021 kita baru punya mesin dyno dan hanya ngulik dengan waktu setengah tahun, Bang Johan udah bisa dapat settingan-settingan yang gokil buat teman-teman semua. Emang udah sulit dah kalau emang udah jenius mah. Dan pada akhirnya, sekarang alhamdulillah, semua perjuangan Bang Johan yang benar-benar dari nol bisa jadi sebesar dan sehebat ini. Gokil. Benar-benar perjuangan yang menginspirasi. Bahkan kerennya lagi, Doi bisa menghidupi 11 orang karyawan yang nantinya pasti bakal bertambah. Karena masih banyak job-job yang belum maksimal per handle-nya. Intinya Bang Johan ini GG parah sih. Jos par untuk Bang Johan. Dari semua cerita tadi bisa disimpulkan bahwasannya untuk belajar di dunia perbengkelan itu nggak melulu harus nunggu panggilan training di dealer.
Lu harus menjemput bola, lu harus datengin bengkel satu-satu untuk belajar seperti halnya Bang Johan. Terus, untuk lo yang mau buka bengkel, alat itu nggak harus selalu lengkap. Alat tidak lengkap hanyalah sebuah alasan klasik yang buat untuk lu menghindari kerasa kehidupan. Lu hanya mau hal yang instan. Ketika lu nggak punya, lu langsung menyerah karena banyak ngomong di komen video-video gue kalau misalnya, kalau lu mah enak bang, alatnya udah lengkap. Woi cuy, gue nggak minta alat lengkap dari nyokap bokap gue. Gue memanfaatkan semaksimal mungkin apa yang diberikan Tuhan kepada gue, berupa tubuh yang lengkap untuk bekerja keras, bukan mengeluh. Intinya, untuk teman-teman yang mau buka bengkel, jangan menyerah, terus semangat. Yuk, kita bareng-bareng buat ekosistem perbengkelan di Indonesia jadi lebih baik dan lebih dihormati. Visi misi gue ke depannya, gue berharap bisa mengangkat derajat montir yang orang-orang dianggap itu bisa dibilang kasarnya kurang oke. Ya, mayoritas ya. Nah, gue mau mengangkat derajat montir hingga calon mertua lo pada kayak kalau dikasih pilihan mantu, montir atau dokter, sama lah derajatnya. Atau bahkan kalau bisa ya jawabannya montir. Sekian untuk sejarah Bang Johan dan Johan Garage-nya. Di episode serba-serbi bengkel selanjutnya kita akan membahas superstar kita yang satu lagi, yang tentunya sangat kita nantikan. Kalian pasti tahu kan siapa? Ya, betul, itu dapur kita. Sedikit bocoran, dia adalah adik kandungnya Bang Johan, satu-satunya, dan dia adalah salah satu sahabat gue dari zaman TK, men. Gila. Jadi gue sangat tahu lah modelan Bagong satu ini kayak gimana. Berbeda dari Bang Johan yang berfokus di satu bidang, kalau ini bocah kebanyakan bakat dan punya pemikiran visioner dan out of the box. Iya, gue setuju. Terlalu banyak prestasi yang dia torehkan. Di tongkrongan emang nih bocah tukang roasting, karena intelijensinya yang gokil, dia tuh bisa mainin kata-kata yang pas supaya roastingannya tuh bukan ngeselin tapi malah jadi kocak. Emang bangke emang ini orang. Bayangkan memanfaatkan intelijensi untuk ngerosting orang. Gue spill deh satu prestasinya yang gak ngotak yang dia bisa dapetin. Prestasi akademik doi lulusan kampus ternama di Indonesia, yaitu UI atau Universitas Indonesia. Dan pernah magang atau short course bersama Google Asia Pasifik dengan nilai akhir yang fantastik, yaitu 95. Iya, di Google nilainya 95. Dari sini dia berkesempatan untuk bergabung dengan 43 perusahaan Indo dan cabang Google yang ada di Taiwan. Dan si Bagong ini menjawab dengan entengnya, sayang banget hati, tenaga, dan pikiran gua dipakai buat gede-gedein perusahaan ono. Mending gua bantuin abang gua dari nol sekalian, ngebantuin orang-orang yang motornya rungkat di tangan yang gak bertanggung jawab. Tapi yang bener aja, di tangan dia cuma butuh waktu 4 bulan. Bengkel jadi rapih, baik dari sisi manajemen dan sisi pelayanan. Karyawan yang tadinya cuma 6 langsung nyambah jadi 11, itu pun masih kurang. Kayaknya masih butuh 9 lagi. Terus kerennya lagi, Subbreaker YouTube 2 bulan tembus 50.000. Dan di Instagram, dari September ke November Subbreaker dapat 40k, men. TikTok dari September ke November Subbreaker dapat 80.000. Dan semua strukturisasi bengkel dia yang ngedesain, jadinya antrian udah nggak semerawat lagi kayak dulu. Yang dimana kalau orang jauh datang pasti ketolak mulu. Dengan adanya sistem booking, semua bisa berkunjung ke Johan Garage tanpa sia-sia. Dan tentunya jargon yang kita dengerin itu, dan kita ucapin gurih-gurih, dia yang buat. Apa jargonnya? Apa ayo? Salam Just King Jospar. Intinya bocah ini harus direview, nggak mau tahu gua. Dan juga setelah perdebatan alot yang berujung syarat, ketika gue bilang, ya udah, lo gue spill ketika 100.000 subscriber, mau nggak? Baru dia mau, emang sesuai banget nih orang. Tapi intinya kita bakal spill dia ketika udah sampai 100.000 subscriber. Makanya ajak sekeluarga lu, anak, bapak, emak, saudara, tetangga, teman pacar, mantan pacar teman, mantannya pacar teman, temannya mantan pacar, RT, RW, istri tetangga, semuanya. Pokoknya terserah lu, asal subscribe sampai 100.000 subscriber. Pokoknya kita bakal review dia, biar kita nggak bakal di roasting lagi guys sama dia nih. Emang bocah bagong emang satu ini. Series serba-serbi bengkel, kita lanjut series serba-serbi bengkel ini di 100.000 subscriber. Iya, 100.000 subscriber kita review nih bocah. Oke, intinya di tangan dua jenis ini bengkel yang tempatnya di dalam perumahan dan barang seadanya bisa jadi besar dan lebih besar. Apalagi kerennya nih ada abang, emang gimana dah kalau misal udah takdim, GG banget menurut gue. Oke, terima kasih yang sudah menonton. Thanks for watching and I'll see you on the next serba-serbi series video. Mari kita ucapkan salam andalan kita, salam Jos Ngeng Jospar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.